Selamat berjumpa lagi dengan saya, Imam Awaludin. Kita bahas lagi materi kuliah Matematika Ekonomi lanjutan. Kita lanjutkan masih metode simplex dengan program dual, tapi sekarang kendalanya tidak baku. Seperti biasa, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, kalau untuk untuk kasus kendala yang punya tanda lebih besar sama dengan, maka penyelesaiannya tidak lagi praktis, sehingga kita bentuk menjadi dua. Karena sekarang seperti ini. Ini kasus minimisasi, tapi kendalanya di sini adalah tidak baku. Kalau kasus minimisasi, yang baku adalah lebih besar. Tapi untuk kendala kedua, katakanlah di sini lebih kecil sama dengan. Sehingga kita bakukan dulu primal ini agar tandanya menjadi baku, untuk kendala kedua menjadi lebih besar. Bagaimana caranya itu? Maka kita pindah luas, semuanya kita pindah luaskan, sehingga di sini dulunya positif menjadi negatif. Itu tandanya lebih kecil, sekarang menjadi lebih besar. Nah, itu primalnya. Sehingga dari primal ini, kalau dari primal ini kita langsung lakukan perhitungan, ini tidak bisa lagi. Kenapa? Di sini ada nilai kanan yang negatif. Jadi untuk menyelesaikannya adalah kita dualkan, sehingga nanti nilai kanannya menjadi positif. Dari primal ini kita dualkan seperti kemarin, yang dulunya adalah sebagai konstanta atau nilai kanan di fungsi kendala menjadi koefisien di fungsi tujuan. Itu juga yang dulunya koefisien di fungsi tujuan menjadi kendala. Yang dulunya tandanya lebih besar menjadi lebih kecil, dan di sini kita transpos, kalau yang dulunya X menjadi Y, dulunya C menjadi Z, katakanlah seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita berikan contoh, katakanlah seperti ini. Kasus minimisasi C, katakanlah di sini. Oke. Di sini kendala. Ternyata kendala duanya, yang kedua adalah mempunyai tanda lebih besar sama dengan. Artinya di sini harus kita lakukan dulu. Jadi langkah pertamanya adalah membakukan kendala. Maaf. Jadi saya ulang. Ternyata untuk kasus minimisasi kendalanya adalah besar. Tapi di sini untuk kendala, saya koreksi tadi. Jadi untuk kasus minimisasi, kendala yang baku adalah besar. Jadi ternyata di sini untuk kendala pertama adalah lebih kecil. Jadi yang kendala pertama kita bakukan dulu. Sehingga kendala pertama kita bakukan ini, sehingga menjadi atau mempunyai tanda yang lebih besar sama dengan. Ini primalnya sekarang seperti ini. Kita dualkan menjadi ini. Jadi sekarang kasusnya menjadi maksimisasi ini. Atau kita ulangi lagi, kita tulis saja untuk bagaimana dari primal menjadi dual. Jadi minus ini.
Ini primernya. Sekarang dualnya. Kalau dulunya C, dulunya minimisasi, sekarang menjadi maksimisasi. Dulunya C, katakanlah kita jadikan Z. Dulunya yang menjadi nilai konstanta di kendala menjadi koefisien di fungsi tujuan. Sini 6. Dulunya X hingga Y plus 20 Y2. Untuk kendalanya kita transpose. Jadi ini masih tetap. Ini menjadi Y1. Ini sekarang ditranspose ini menjadi plus 5Y2. Dulunya lebih besar, sekarang menjadi lebih kecil. Ini adalah dari koefisien fungsi tujuan. Ini minus 1 Y1. Ini 10. Ini lebih besar. Jadi ini kita sudah peroleh duanya. Kasus maksimisasi dengan kendala baku dan nilai kanannya sudah memenuhi karena nilainya positif, sehingga langkah berikutnya sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini jadi fungsi tujuannya kita buat menjadi implisit. Fungsi kendalanya karena persamaan kendalanya tadi lebih kecil sama dengan, kita tambahkan variabel slack ini, sehingga bisa kita masukkan ke dalam tabel simplex pertama. Langkah berikutnya yaitu menentukan kolom kunci, yaitu mencari nilai positif terbesar di baris pertama. Sini hanya ada satu kemungkinan, yaitu di kolom Y2, dan menentukan baris kunci. Jadi baris kuncinya di sini adalah baris kedua, sehingga sebenarnya ini semua untuk latihan, nggak apa-apa, saya jelaskan juga. Jadi di sini kolom kuncinya di Y2, baris kuncinya di baris 2, sehingga angka kuncinya 5. Kita bentuk atau kita cari baris kunci baru. Ini baris kunci lamanya, kita bentuk baris kunci yang baru, baris kedua, yaitu baris kunci lama dibagi angka kunci, sehingga diperoleh baris baru ini. Langkah berikutnya mencari baris lain baru, karena baris kunci yang baru tadi baris kedua, kita cari baris yang satu baru dan baris ketiga baru. Ini baris satu baru kemarin, jadi baris satu lamanya kita tuliskan dulu, terus baris kunci baru dikalikan angka kolom kunci untuk baris satu, jadi dapat ini, sehingga baris satu baru adalah baris satu lama dikurangkan ini, jadi diperoleh ini. Begitu juga dengan baris 3 baru, sama baris 3 baru kita tuliskan baris kunci baru kalikan angka kolom kunci untuk baris ketiga, yaitu 4, sehingga diperoleh baris 3 baru ini, sehingga kita bisa membentuk tabel simplex 2.
Kita lihat di sini di baris pertama atau baris fungsi tujuan ternyata masih ada yang mempunyai nilai positif. Maka kita lanjutkan untuk membentuk tabel simplex 3, yaitu yang langkah pertamanya adalah menentukan kolom kunci, yaitu di baris pertama kita lihat yang mempunyai nilai positif terbesar. Kebetulan di sini hanya ada satu saja, yaitu di kolom Y1. Jadi kolom Y1 adalah kolom kunci. Selanjutnya kita tentukan baris kuncinya. Jadi nilai kanan dibagi angka kolom kuncinya. Untuk baris kedua nilai negatif berarti langsung tereliminasi, sehingga di sini adalah baris ketiga saja yang positif. Karena kita untuk menentukan baris kunci adalah mengambil nilai positif yang terkecil. Ini, maka angka kuncinya adalah 35. Lanjutkan lagi menentukan baris kunci baru atau baris ketiga ini. Jadi baris ketiga yang baru adalah ini. Selanjutnya menentukan baris lain baru, yaitu baris pertama dan baris kedua yang baru. Ini baris pertama. Jadi baris pertama baru adalah ini yang akan kita masukkan di tabel simplex 3. Dan untuk baris 2 yang baru ini, sehingga baris 2 baru ini, sehingga tabel simplex ketiganya adalah ini. Terlihat di tabel simplex ketiga, di baris pertama tidak ada lagi yang mempunyai nilai positif, hanya ada nilai negatif dan 0. Maka di sini sudah tercapai penyelesaian yang optimal. Sehingga Z-nya adalah 36, Y2-nya 6 dan Y1-nya 14. Setelah diperoleh penyelesaian di 2, kita masukkan ke primal. Tadi Z-nya adalah 36, maka itu akan sama dengan nilai C-nya di primal. Jadi C-nya adalah 36. Sehingga dari bentuk primalnya, maka kita peroleh ini, kita masukkan ke bentuk primalnya. C-nya kita masukkan ke primal. Nah, dari dua kendala itu, dari kendala primal, kita ambil salah satu saja. Kita ambil di sini ini dari primal yang pertama. Ini yang belum kita sesuaikan, belum kita lakukan, sehingga diperoleh sini X2 adalah ini. Kita substitusikan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya ini. Jadi ini kita masukkan ke sini, sehingga diperoleh X1-nya adalah 4/3 dan X2-nya adalah 10/3. Dan C-nya adalah tadi 36. Ini kita berikan contoh-contoh sederhana dengan menggunakan penyelesaian secara manual. Penyelesaiannya secara manual seperti ini. Untuk program tadi POM for Windows tadi sebenarnya sudah bisa langsung dari primal langsung kita peroleh hasilnya seperti ini. Tapi ini untuk manualnya langkah-langkahnya seperti itu. Dan nanti
Kalau tadi saya secara sekilas saja, bagi yang ingin mengikuti secara detail, ditulis dulu tadi contoh soalnya, lakukan perhitungan langkah-langkah tadi sehingga akan diperoleh hasil seperti ini. Jadi itu tadi penyelesaian program dual, tapi dengan kasus kendalanya tidak baku. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih.